Kenapa ada orang yang cerdas dan ada orang yang tidak cerdas? Permasalahannya orang yang cerdas mau mencerdaskan dirinya. Tidak ada orang yang tidak bisa menghafal, teman-teman sekalian. Antum ini semua mampu menghafal, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Atau kadang-kadang kita selalu dicekoki oleh syaitan perasaan takut. Kira-kira orang tidak menghafal Quran kenapa? Karena takut nanti kalau tidak bisa. Belum coba. Belum hafal hadis. Oh, nanti kalau hafal takut tidak bisa. Nanti bagaimana kalau lupa? Imam Haram aja lupa. Imam Haram dari kecil hafal. Sholat sudah sering ulangin tiap hari. Sholat bukankah biasa kadang-kadang masih salah? Manusiawi. Tapi nggak ada orang lupa satu surah, kecuali kalau dia tidak ulangin sama sekali. Tapi orang lupa satu ayat, sambungannya, mungkin itu manusiawi. Tapi syaitan membuat manusia untuk tidak mau menghafal. Teman-teman sekalian, hafalan itu sangat baik. Hafalan itu sangat baik. Saya dulu dapat pelajaran luar biasa dari teman-teman dosen ya, teman-teman juga di kampus. Saya lihat teman-teman yang suka menghafal ilmu itu luar biasa. Sekarang pun di lapangan saya temukan mereka di lapangan dakwah itu biar tidak ada persiapan disuruh ceramah bisa. Beda dengan teman-teman yang dulunya malas, gak mau hafal, udahlah lulus pas-pasan di kelas. Kalau dia anggap dosennya kurang nyaman, suaranya kecil, tidur gitu kan. Ada orang-orang kita dari Indonesia, teman-teman dulu begitu. Ada orang yang tidak berprestasi, mengejar apa yang diucapin coba dihafal, lupa diulangi gitu. Dan saya temukan memang teman-teman yang menghafal ini ternyata betul prestasinya sangat luar biasa. Ilmunya, retorika cara bicaranya berbeda ya. Wacananya terbuka menjadi luas. Jadi jangan pernah berhenti menghafal. Hafal apa saja. Antum kalau dikasih nomor telepon oleh seseorang, coba latih. Jangan biasakan sebentar, nanti takut saya lupa, lalu diketik. Enggak. Coba berapa nomornya? Sekian. Ulangin 2 kali, 3 kali. Latih. Makin sering dilatih, makin bagus. Kalau saya dulu temukan beberapa dosen dulu di Madinah mengajarkan kepada kami, dan saya pernah praktekin ya. Selain memang melatih biasa menghafal dan kita paksakan menghafal dan mengulanginya, apa saja kita coba hafal, itu sangat bagus. Otaknya akan terbiasa untuk itu. Sisi yang lain, mereka kalau di Madinah mengkonsumsi kismis. Saya pernah tanyakan kepada salah satu ayahnya dosen kami dulu. Ada seorang doktor di kuliah syariah, sering ajak kami mahasiswa Indonesia buka puasa di rumah beliau. Nah sering kadang-kadang kalau tiba menjelang buka puasa di bulan Ramadan itu disiapkan makanan khusus. Kemudian nanti kalau Isya dan sholat tarawih kami akan ke Masjid Nabawi. Maka saya temukan sendiri orang tua beliau dan menceritakan kepada kami bagaimana orang-orang Badui itu biasanya membuat anak-anaknya mengkonsumsi ya, kismis itu, dan pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar. Saya kadang-kadang dulu coba praktikin, saya juga tidak tahu sih seberapa besar pengaruhnya kepada jiwa saya, tapi pada diri saya. Tapi saya biasa kalau mau ujian, saya beli kismis sekilo, kemudian saya sering makan-makan gitu kan. Tapi saya rasakan memang Allahu a'lam, apakah memang karena saya paksakan diri, tentu pertama karunia dari Allah SWT ya, atau saya paksakan diri, atau memang ada juga pengaruh daripada itu. Tapi kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, ternyata berpengaruh. Dan saya lihat teman-teman, karena seringnya dulu saya paksakan diri menghafal, sampai saya lihat sendiri hasilnya. Apa yang mungkin kalau saya lagi ngomong sama teman-teman saya yang dulu sekolah pun, baik itu orang dari Indonesia atau orang dari tempat lain, saya bilang, masih ingat gak dulu pernah ada dosen bicara masalah ini? Mereka lupa, kapan ya? Yang mana ya? Saya masih ingat tuh. Mungkin karena terbiasanya mau menghafal ya, terbiasanya mau menghafal itu penting sekali. Dan ini kita ambil pelajaran dari tokoh kita. Yang kedua adalah fadilah menuntut ilmu. Masuk dalamnya menghafal, menulis dan menguasai. Ada pepatah bahasa Arab berbunyi, al ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam hati dan bukan di tulisan. Kita harus menyatukan 3 hal ya, pada belajar itu ya, menghafalnya, menulisnya, dan menguasainya. Jadi tulis, hafal, terus dikuasai itu apa yang sedang ditulis tuh. Itu sangat berpengaruh dan sangat ditekankan bagi semua penuntut ilmu. Jadi teman-teman jangan juga meninggalkan tulisan. Setelah hafal ada tulisan. Kenapa Al-Quran teman-teman sekalian kita disuruh hafal, tapi bagi penghafal Al-Quran pun disuruh untuk baca Al-Quran. Baca walaupun sudah hafal. Fadilah mengulangi hafalannya sendiri, fadilah melihat Al-Quran dengan mata sendiri.
Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan pertama pena, lalu menyuruh menulis dalam hadis Bukhari, gitu kan? Jelas. Kenapa perintah pertama di dalam Al-Quran, Iqra, suruh baca, ya. Baca, hafal, tulis, dan kuasai ilmu itu. Tidak ada teman-teman sekalian orang yang sibukkan diri dengan ilmu itu kemudian jadi bodoh. Gak ada. Ilmu membuat orang pintar. Kata ulama ada 5 hal yang bergabung di bawah ilmu. Pertama, hilang kebodohannya. Yang kedua, hilang keraguannya, ya. Yang ketiga, tertinggikan derajatnya. Yang keempat, harum namanya. Dan yang kelima, akan bertambah kaya dia. Orang punya ilmu itu terbuka semua. Terbuka semua. Maka jangan pernah teman-teman sekali membatasi diri dengan ilmu, terutama dengan hafalan. Ingat teman-teman, penemuan terakhir di otak kita ada urat saraf. Urat saraf itu kalau menampung 300 tahun film yang dibuat oleh manusia non-stop, itu masih nampung. Ada, setiap manusia kita ada punya itu. Makanya antum, apapun yang pernah terekam oleh mata, terdengar oleh kuping, kita masih bisa ingat. 10 tahun lalu kita mendatangi sebuah tempat, kemudian sekarang kita datang ke tempat yang sama melihatnya. Kalau sudah pernah lihat sekali aja, kita ingat, oh kayaknya saya pernah kesini nih. Karena kuatnya sebenarnya otak manusia. Sayangnya kita tidak maksimalin teman-teman. Anda ini belum memaksimalkan otak yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Sampai para ilmuwan, saya kaget untuk baca, mereka mengatakan dengan semua teknologi yang manusia sudah miliki sekarang, itu potensi otak manusia yang dimaksimalkan baru 1/3. Belum semua. Belum semua. Allahu alam kalau otaknya manusia yang dimaksimalkan semua itu bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya. Tapi intinya teman-teman, malasnya orang untuk menghafal, malasnya orang untuk belajar, ini penyakit yang berbahaya. Jangan pernah batasi diri antum dengan ilmu. Belajar terus. Walaupun kita tahu besok kita akan meninggal dunia, tetap belajar. Maksimalkan ilmu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang berilmu. Sehingga akhirnya dia tahu bagaimana berhubungan dengannya. Misal gini, kalau teman-teman yang hadir di sini ada yang kenal sama presiden, ada yang tidak kenal sama presiden, atau yang tidak punya hubungan sama presiden. Orang yang punya hubungan baik sama presiden, sering telepon-teleponan, sering ngomong, dikenal lah, gitu kan. Tentu lebih mudah untuk connect sama dia kalau ada apa-apa dengan orang yang belum, tidak punya hubungan, tidak punya koneksi sama presiden. Benar nggak secara rasional gitu? Mana suaranya nih? Tidur apa nih? Tentu saja benar kan gitu. Orang yang terbiasa menuntut ilmu sehingga dia tahu bagaimana komunikasi dengan Tuhannya, dia seperti orang yang sudah terbiasa, sudah tahu linknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang tunduk, yang mengenal Allah, yang bisa membuka komunikasi dengan Allah secara langsung hanyalah para ulama. Ulama jamak daripada alim. Dan alim adalah orang yang faham tentang halal haramnya Allah. Dimulai dari majelis ilmu, gitu kan? Belajar terus teman-teman sekalian. Selalu haus dengan ilmu. Jadikan target kita adalah haus ilmu. Karena ilmu sekali lagi tadi memberikan 5 manfaat luar biasa. Menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan, beragam macam hal, meninggikan derajatnya lah, mengharumkan namanya, meluaskan rezekinya. Banyak hal yang dia bisa dapatkan. Dan umumnya subhanallah orang-orang yang berilmu itu disukai, ya. Kalau orang pintar itu, dari omongannya pintar, susunan kata-katanya, orang segan sama dia, orang suka. Dibandingkan orang dari cara omongannya sudah kelihatan, oh kualitasnya seperti ini. Kadang-kadang orang malas untuk dengerin. Karena memang itu penting, ilmu memang meninggikan derajat seseorang. Sekarang kita dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan, menuntut ilmu agama diwajibkan bagi setiap muslim. Orang yang menuntut ilmu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Artinya dia tahu bagaimana menuju ke surga, dan Allah juga akan mudahkan dia ke surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kata ulama hadis punya 2 makna. Yang pertama adalah Allah mudahkan
Dia dengan ilmunya tahu apa-apa yang membawa dia ke surga dan apa-apa yang menyelamatkan dia dari neraka. Yang kedua adalah memang dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan memasukkan ke dalam surga. Kemudian dipastikan juga dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan siapa yang Allah mudahkan hatinya, terlapangkan untuk menuntut ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Terutama masalah agama ya, karena menuntut ilmu agama wajib. Ilmu selain agama hukumnya sunnah. Antum di sini kalau ada profesinya dokter kah, insinyur kah, aparat kah, atau siapa saja ya, pejabat pemerintah, jangan pernah malu teman-teman untuk hadir di majelis ilmu ulama. Nggak ada ruginya. Karena menuntut ilmu dunia hukumnya sunnah muakkadah. Tapi nuntut agama begini wajib. Nggak bisa. Antum kalau nanti ditanya masalah sholat, oh ya Allah saya nggak tahu caranya, masuk neraka. Udah. Kamu kenapa nggak obatin orang? Allah tanya, ya saya nggak tahu ilmunya. Nggak apa-apa. Sunnah muakkadah. Memang nggak bisa, saya nggak ngerti. Tapi kalau sholat nggak bisa, harus belajar gitu. Kan gitu. Jadi menuntut ilmu agama wajib, ilmu yang lainnya sunnah muakkadah. Siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah, dia belajar di majelis ilmu begini, ya. Kemudian dia menguasainya, dia menghafalnya, dan dia punya keinginan mau menyampaikan. Nanti ciri-ciri orang yang mau jadi seorang alim ulama, dia mau menyampaikan. Dia lihat kemungkaran di teman-temannya disampaikan. Dia punya grup dinasihatin orang kalau salah. Mulai dia sebarkan ceramah-ceramah. Ada keinginan mau menyampaikan. Kalau ditanya, mulai dia jelaskan. Tidak malu untuk menyampaikan. Mulai ada ilmu. Tapi yang dia punya ilmunya yang dia bicara tentunya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Faqih itu faham. Fiqh itu adalah faham, memahami. Dia faham hukum-hukumnya. Tadi saya kasih contoh sholat misalnya kan gitu. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak, dan seterusnya. Baik, jadi kalau Allah mau kebaikan buat kita, Allah akan buat kita faham agama. Faham di sini maksudnya fiqh. Makanya dikatakan ahli fiqh itu adalah ahli yang faham agama. Tahu mana hukum, mana afdal, mana baik, mana lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Ya, kapan dia harus ambil keputusan, kapan tidak ambil keputusan, itu karena fiqh. Ya, dia faham, dia belajar, dan cirinya orang-orang seperti ini tidak suka berdebat. Orang yang faqih itu tidak suka berdebat. Apa yang benar udah dijalani sama dia. Udah. Dia bertanya kalau perlu, kalau enggak sudah. Yang penting dia sudah tahu dijalani. Ada dalil. Saya sering sampaikan di majelis ilmu saya. Teman-teman sekalian, terutama sekarang teman-teman ikhwah dan akhwat yang lagi belajar, lagi semangat belajar agama, jangan terbawa dengan fitnah kosong ini. Sibuk dengan fitnah orang, fitnah ini, fitnah itu, apa yang lagi sebar gosip dia ikut-ikutin, apa ini? Hafal Quran akhi, ukhti, hafal hadis, hafal perkataan ulama, ambil manfaat. Dan saya sarankan jangan hadir di majelis orang kalau selalu ceritain orang lain. Kalau antum dari pertama masuk selalu dapatkan ilmu itu didudukin, duduk majelis siapa saja yang kira-kira manfaat, dikasih ilmu, Al-Quran, hadis, cerita-cerita orang saleh, membuat kita keluar berubah. Sejam 2 jam duduk berubah jadi orang yang luar biasa. Mungkin kalau kita hitung persentasenya naik 70%, 80% kebaikan kita dari sebelumnya. Itu yang majelis ilmu sebenarnya. Orang yang faqih itu tidak suka berdebat teman-teman sekalian, karena memang debat itu adalah sesuatu yang buruk dalam agama, dipandang buruk. Kalau ada orang bertanya, dia butuh argumen dan kita jelaskan dalil, dia bisa terima karena lebih benar, silahkan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, sudahlah, ditinggalkan, gitu kan? Seperti itu cirinya. Baik, orang yang nuntut ilmu teman-teman sekalian, ini jaminan dari Nabi SAW. Orang yang menuntut ilmu, subhanallah, ada ilmu syar'i, dipastikan oleh Allah, oleh Nabi SAW akan dijaga kesehatan tubuhnya, diberikan cahaya wajahnya. Ya, kata para ulama, kalau laki-laki ditampankan, kalau perempuan dicantikkan oleh Allah. Ini makna hadis, nanti saya bacakan hadisnya. Dan juga Allah akan perbaiki akhlaknya, perilakunya. 3 hal: fisiknya sehat, paras wajahnya tampan atau cantik kalau dia laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perilaku dan akhlaknya. Hadisnya hadis hasan sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Naddarallahu imra'an sami'a minni syai'an faballagha kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'." Naddara ini kalau kita kembali kepada kamus-kamus yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa
hadis ya, itu nadhara artinya ahsanallahu jismahu wa wajahu wa akhlaqahu. Allah akan perindah tubuhnya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Ilmu, subhanallah. Jadi rupanya ilmu itu bisa berpengaruh. Orang kalau tidak punya ilmu, itu berpengaruh kepada semua ini. Ini hal yang mendasar, ini hadis Nabi SAW. Nadhara artinya Allah akan memperindah badannya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Setiap orang yang mendengarkan dariku sesuatu, lalu dia menyampaikan seperti apa yang dia dengarkan, persis lafadznya. Apa lafadz hadisnya? Begitu disampaikan. Makanya hafalan harus dikuatkan dengan tulisan. Kenapa banyak ulama menulis? Karena pengaruhnya tulisan penting. Kalau antum lupa, kembali kepada tulisan itu, kan gitu. Penting sekali untuk menulis. Jadi jangan sampai disia-siakan ya.